Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Dumateng para bapak, para ibu, para saudara, musholah Al-Fat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita semuanya masih diberikan karunia, nikmat serta hidayah dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita masih kembali dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, berupa menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan bertolabul ilmi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kelak berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asrun Mujibatun Lin Najah, 10 kunci keselamatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan kita sudah masuk ke kunci yang ke-9, yaitu tadzakkurul hisabi wal wuqufi baina yadayillah. Terus mengingat akan adanya peristiwa hisab dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kita awali ketika masuk ke kunci yang baru, kita murojaah dari kunci yang pertama. Kunci yang pertama apa? Tauhidullah wa ikhlasu dinilahu. Kunci yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan ibadah hanya untuknya. Yang kedua, ittiba'us sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khasyatullah wa taqwahu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang kelima, al-firaru minal fitan, menjauh dari perkara-perkara yang bisa merusak agama kita. Yang keenam, kasratud du'ai wal luju'i ilallah, memperbanyak doa dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mulazamatut taubat wal istighfar, senantiasa terus-menerus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan kemarin, al-hadru minal ujbi wal iftirar, yaitu berhati-hati dari ujub dan tertipu karena merasa sudah banyak beramal. Yang kesembilan yang akan kita bahas yaitu tadzakkurul hisabi wal wuqufi baina yadayillah, mengingat-ingat adanya peristiwa hisab dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan terakhir yang lalu kita sudah sedikit membahas muqaddimah ya di kunci yang ke-9 ini mengenai peristiwa ya. Salah satu peristiwa
pada hari kiamat yang ketika Allah memulai proses hisab, yaitu Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajr, ya. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkang dakka. Sekali-kali janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan dengan berturut-turut, ya. Maka semua yang ada di bumi itu apa? Rata. Enggak ada gunung, enggak ada gedung, semuanya rata. Kemudian wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Kemudian Rabbmu datang bersama malaikat bersof-sof. Malaikat dari langit pertama turun di sof yang pertama, yang kedua turun di sof yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dan akan memulai proses penghisaban. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu Allah perlihatkan neraka jahanam. Allah datangkan neraka jahanam. Pada saat itulah manusia, ketakutan manusia, kekhawatiran manusia membuncak. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan. Saking takutnya pada saat itu manusia teringat akan apa yang masa lalu dahulu di dunia ia kerjakan. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan di dunia dahulu, itu semuanya mereka ingat. Wa anna lahu dzikra. Tapi ingatan-ingatan mereka itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dahulu aku beramal salih, seandainya dahulu aku banyak beramal salih untuk bekal di hari yang seperti ini. Namun penyesalan mereka nggak ada apanya, nggak ada gunanya, nggak akan merubah nasib mereka. Mereka menyesal mungkin dahulu di dunia kenapa nggak sholat dengan apa? Dengan benar. Mereka menyesal kenapa dahulu ketika di dunia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka menyesal kenapa dahulu di dunia malas baca Al-Quran. Mereka menyesal kenapa dahulu di dunia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tadi penyesalan itu enggak ada gunanya. Penyesalan itu akan berguna manakala nafas atau nyawa belum sampai pada kerongkongan. Sesenja apapun usia manusia, senior apa, setua ya, kalau setua kayaknya sesepuh ya, sesepuh apapun usia seseorang, kalau dia mau bertobat kepada Allah, mau memperbaiki hidupnya untuk menjadi yang lebih baik, Allah terima tobatnya. Jangan sampai ada apa? Masuk bisikan setan, istuwa lah, percuma taubat, istuwa dilat maning apa? Dilat maning game over misalkan. Enggak, Allah Subhanahu wa taala selama nafas itu belum sampai ke kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah terbuka tangannya untuk menerima taubat para hambanya. Ya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar. Untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari apabila mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk apa? Liyatuba musi'ul lail. Untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan dosa di malam hari apabila mereka mau meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Kondisi itu akan selalu ada sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi sesenja apapun
sesepuh apapun ya, usia seseorang, kalau dia mau bertobat, memperbaiki dirinya, Allah akan terima. Penyesalan itu masih berguna di dunia. Penyesalan itu tidak akan berguna manakala sudah meninggal dunia dan sudah di hari penghisaban. Ini sekelumit kisah ataupun cerita awal tentang hari penghisaban yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr. Kemudian kunci yang ke-9 ini tadi adalah mengingat-ingat hari penghisaban dan apa? Berdirinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Surat Nabawa Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Hari di mana manusia itu berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Sang Penguasa alam semesta. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana kondisi berdiri para manusia. Kata beliau, manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa alas kaki, tanpa sehelai baju pun, tanpa dikhitan, ya. Dan dalam kondisi tempat yang sangat mencemaskan, yang sulit, terutama bagi para pendosa dan orang-orang kafir. Berdirinya berapa tahun kira-kira? Pinten tahun, Pak? Berdirinya dalam sebuah riwayat 40 tahun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina. Allah akan mengumpulkan dari makhluk yang pertama hingga yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, limiqati yaumin ma'lum, pada hari yang sudah ditentukan, qiyaman arba'ina sanah, dan mereka berdiri selama 40 tahun. Sahisatan absaruhum ila samai yantadiruna fasral qada'i, dan pandangan mereka terus-menerus ke atas menunggu sampai ditegakkannya hisab. Jadi sebelum tadi proses hisab dimulai itu manusia semuanya berdiri terlebih dahulu menunggu proses hisab apa? Ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri pinten tahun, Pak? 40 tahun. Panjenengan sing umur saniki pinten? Mungkin ada yang 50, ada yang 40, ada yang 60. Jajal wis napa mawon, wis gleleng, wis jagong, wis tengkurep, ya. Ben niku kadang-kadang apa? Kesel. Ngadeg bene 10 menit, 20 menit pun apa? Pun kesel. Nah, nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, ya. Dan di sana kita berdiri bukan di ruangan yang sejuk, Pak. Sing nggone AC kayak ari ngantri obat ning rumah sakit anak AC ndak, ya. Di sana kita akan berdiri di kondisi yang sangat panas, ya. Di mana matahari didekatkan di kepala kita sedekat 1 mil dan orang bercucuran keringatnya, tergantung amal dan perbuatannya dahulu ketika di dunia. Rasulullah SAW bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Matahari akan didekatkan kelak pada hari kiamat kepada makhluk sampai ada di antara mereka yang seukuran 1 mil. Jadi matahari itu yang di dunia berapa mil, Pak? Kira-kira jarak matahari dengan bumi niku pinten mil? 93 juta mil. Itu dengan bumi, bukan dengan kepala kita. Ya, 1 mil niku pinten kilo? 1,6 kilometer. Ya. Berarti jarak antara bumi dengan matahari niku sekitar 105 juta kilometer. Baik niku nek kula lan panjenengan awan-awan medal
Kira-kira panas napa mboten? Jam 12 awan ya. Mboten usah ngangge helm, mboten usah ngangge topi. Niku panas, Mak. Napa malih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari itu nanti di hari kiamat akan Allah dekatkan sedekat 1 mil. Qala Sulaim, qala Salim ya. Afan qala Sulaim bin Amir. Berkata Sulaim bin Amir perawi hadis ini ya. Fa wallahi ma adri ma ya'ti bil mil ama safatal ardi amil milal ladzi tuktahalu bihil ain. Demi Allah saya nggak tahu apa yang dimaksud 1 mil ini. Apakah 1 mil maksudnya jarak sesuatu perjalanan, ataukah 1 mil itu maksudnya adalah alat yang digunakan untuk bercelak ya. Jadi alat yang digunakan untuk celak juga apa? 1 mil, namanya mil ya. Di mil, kalau tadi kita anggaplah mil itu satuan jarak ya, berarti itu jarak antara, kalau hitungan dunia Pak ya, jarak antara kita dengan matahari 1,6 km. Karena di dunia saja jarak matahari dengan bumi yang 150 juta kilometer kita merasakan panas yang luar biasa. Apalagi nanti di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, dan manusia pada saat itu sesuai dengan kadar amalnya dalam berkeringat. Faminhum man yakunu ila ka'bai, ada di antara mereka yang berkeringat sampai mata kakinya, menutupi mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang keringatnya sampai kedua betisnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, dan ada yang keringatnya sampai menutupi lehernya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya ya. Rasulullah SAW mengisyaratkan sampai ke mulutnya ya, mengisyaratkan dengan tangannya ke arah mulut. Jadi ada yang sampai segini keringatnya. Itu semuanya tergantung apa? Tergantung amal perbuatannya. Ibnu Abi Jamrah menjelaskan di antara mereka yang paling banyak keringatnya ialah orang-orang kafir, lalu setelahnya para pelaku dosa-dosa besar, dan di bawahnya dan di bawah. Ini kondisi berdirinya manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan berdiri selama 40 tahun, tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju sehelai pun, tidak dikhitan, dan matahari akan didekatkan di atas kepalanya sedekat 1 mil. Oleh karenanya kita bisa bayangkan Pak, seandainya Pak, dan itu kita berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Seandainya ulolan panjenengan lagi disidang Pak, diadili ya. Dan kita disidang itu dalam kondisi kita merasa bersalah. Disidang oleh hakim. Kira-kira gemeter atau betul Pak? Gemeter. Karena apa? Karena kita merasa kita salah. Khawatir barangkali vonisnya berat. Ya. Apalagi nanti kita itu disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri, dan kita sudah merasa kita itu banyak dosa, banyak salah. Ketika disidang kita teringat kesalahan-kesalahan kita waktu di dunia. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Manusia itu ingat seluruh kesalahannya ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu dzikra. Tapi ingatan-ingatan itu enggak ada gunanya. Divonis bersalah, dan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kalau di dunia, kalau kita mungkin disidang di dunia, taruhlah kita bersalah, kita masih bisa ditemani istri kita, anak kita, bahkan mungkin bisa menyewa pengacara untuk meringankan vonis hukuman kita, bahkan mungkin untuk bisa meloloskan seseorang dari jeratan hukum. Berdiri di hadapan hakim manusia. Nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak ada pengacara, dalam kondisi kita merasa banyak bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Kata Imam Asy'adi, maksudnya sendiri-sendiri itu enggak ada yang bisa menolongnya,
nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada harta yang akan bisa menolongnya. Sendirian hanya amal yang akan bisa menolongnya. Ya, makanya kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkata, ketika seseorang wa min asbabin najah, di antara kunci sebab keselamatan adalah apa? Tadzakkuru dzalikal yaumil azim. Di antara kunci keselamatan, sebab keselamatan adalah manusia serius mengingat-ingat akan datangnya hari yang besar itu, hari kiamat. Alladzi yaqafu fihil khalaik, hari di mana manusia berdiri, makhluk-makhluk berdiri baina yadayi rabbil alamin, baina yadayi rabbil alamin lil hisabi wal mujazah, yaitu hari di mana manusia berdiri di hadapan penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lil hisab, untuk dihisab. Bukan hanya dihisab, tapi wal mujazah, tapi untuk juga dibalas seluruh amal-amal perbuatannya. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala darran, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan perlindungan kepada orang lain, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan juga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Allah tanya lagi, sekali lagi, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Allah melanjutkan menjelaskan apa yang dimaksud hari pembalasan itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu hari di mana seseorang tidak akan bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Wal amru yauma idzilillah, dan keputusan Allah lah, urusan Allah lah, semua urusan pada hari itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak yang mungkin kita sayangi, istri yang kita sayangi, itu bakalan lari tunggang langgang ketika hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Kenapa? Karena saking sibuknya, saking beratnya urusan pada hari itu. Tidak ada yang mau kenal dengan kita. Kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Dengan mengingat seperti ini, termasuk bagian dari apa? Kunci keselamatan. Kenapa? Kata beliau, fal mu'min, maka seorang mukmin, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, idza tadzakkara dzalikal yaum, apabila seorang mukmin sungguh-sungguh mengingat kondisi-kondisi di hari kiamat, wa ahwalahu, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, wasyadaidahu, dan kengerian-kengerian yang ada padanya, awrasa dzalika indahu khaufan, maka akan mewariskan, menghasilkan, melahirkan padanya khaufan, rasa takut, ya, rasa takut. Kemudian rasa takut itu membuahkan apa? Wasti'dadan, sehingga dia mempersiapkan lil akhirati, untuk kehidupan akhiratnya. Wattaqadal asbab, dan berusaha mencari menempuh jalan allati takunu sababan linajatihi wa fauzihi, yaitu mencari jalan yang bisa mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaannya di negeri akhirat. Ya. Ini pentingnya seorang mukmin apa? Sering mengingat hari penghisaban dan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bagaimana nanti kondisi ketika kita berada di alam kubur. Mengingat bagaimana kondisi ketika kita dibangkitkan di alam kubur.
mengingat bagaimana ketika kondisi kita di padang mahsyar, di sirat, ya, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun yang pasti akan melewati sirat. Tidak ada orang yang tidak melewati sirat, melainkan semuanya pasti akan berada di atas sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, jembatan yang licin, tajam, bergoyang-goyang. Anjenengan bayangkan ada jembatan licin, bawahnya tajam, goyang-goyang, dan di atasnya itu ada kain yang siap menebasnya sampai jatuh ke dalam neraka. Dan semua orang pasti melewati itu. Orang-orang ketika mengingat kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana dia nanti di padang mahsyar, bagaimana nanti dia melewati sirat, apakah dia termasuk orang yang selamat atau tidak, ya, akan membuahkan, akan melahirkan keimanan, takut untuk berbuat zalim, takut akan berbuat curang, takut akan nanti berbuat suap, takut KDRT, ya. Orang kalau senantiasa mengingat-ingat hari penghisaban dan hari berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut untuk berbuat zalim. Tapi itulah manusia, Pak. Sering kali lalai, terutama dalam urusan-urusan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ketika malam hari itu untuk banyak bersujud dan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, ya, ayat 26, wa minal laili fasjud, dan di sebagian malam bersujudlah. Maksudnya adalah salat. Fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan di sebagian malam kalian salat malamlah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan datangnya hari pembalasan, mengingat kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan dihisab, semuanya akan dibalas. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, balasan itu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Orang berbuat zalim di dunia bisa saja nggak dibalas, bisa saja lolos dari pengadilan dunia, tapi nggak akan lolos nanti di pengadilan akhirat, ya. Inna haula yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir yuhibbunal ajilah, lebih mencintai kehidupan dunia. Wa yadaruna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka meninggalkan hari yang akan datang setelah dunia itu lenyap, yaitu yauman tsaqila, hari yang berat. Allah katakan hari kiamat yauman tsaqila, hari yang berat. Jadi di antara pola pikir dan kebiasaan orang-orang kafir itu dia lebih sibuk, lebih cinta kepada yang fana ini, yang dunia ini, dan melupakan kehidupan akhirat, kehidupan yang berat itu. Itu di antara cara pikir, karakter orang-orang kafir. Maka ketika ada seorang muslim pun mengikuti cara berpikir mereka, maka ini berbahaya. Ketika kita seorang muslim justru mendahulukan dunia, lebih mencintai dunia daripada hari yang berat, melupakan hari yang berat nanti, tidak pernah mengingat akan penghisaban dan akan berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sama halnya berpola pikir seperti orang-orang kafir yang senantiasa mendahulukan dunia. Padahal kita diperintah sebaliknya, Pak. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan kejarlah, carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian berupa kebahagiaan negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kau lupakan bagianmu di dunia. Ini Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Kalau orang kafir tadi gimana berpikirnya? Mencintai dunia, melupakan akhirat. Sementara Allah perintahkan kita untuk mengejar akhirat, dan
dunia hanya sekedar tidak lupa. Ya. Tapi kebanyakan kita biasanya pimen Pak. Lah sing penting kerja semangat, nyebut gawe esuk sorean bengi, sing penting ora kelalen salat. Ya, ora kelalen akhirat. Duniane dhisik sing penting, akhirat sing penting aja kelalen. Ya. Padahal perintahnya apa? Kejarlah akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian berupa harta, tenaga, kesehatan. Ya. Tapi ajak lalen karo dunia. Ya, waya yang daharan ya daharan. Karena nanti akan berbeda Pak dalam menjalani hidup ketika berbeda pola pikir. Orang yang mendahulukan dunia kemudian mengatakan, lah yang penting akhirat ora kelalen. Sing penting waya salat ora kelalen. Ya, salate itu sing penting salat. Bu asare jam 5, bu tengah 6 sing penting apa? Salat. Kasih penting salat ora kelalen. Ya. Dunia dikejarlah sing penting kan salat zuhure jam tengah 3 misalnya. Ya, sasa saiki ya. Ya. Tapi orang yang mau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dia justru ketika ada aktivitas dunia yang sedang dia lakukan kemudian terdengar azan, Allahu akbar Allahu akbar, oh iya kongkon dahulukan apa akhirat, dunia engkau disit. Biasanya setan ke bisikannya tanggung tanggung ya, kata-kata tanggung kudunya di tebas Pak ya, wis lah kata tanggung bisa kok dikerjakan bar salat ya aja tanggung ya. Ini perbedaan ya antara ketika orang mendahulukan akhirat kemudian sekedar dunia itu jangan lupa, berbeda dengan orang yang tadi mendahulukan dunia akhiratnya jangan lupa ya. Perintahnya itu kita suruh mendahulukan akhirat, dunia jangan lupa. Jangan dibalik, Pak. Ya, jangan dibalik dunianya temenanan disit, lah akhirat sebenarnya ngajak lalen. Sebenarnya ngajak lalen salat. Itu jangan dibalik. Perintahnya kita itu disuruhnya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Karena kalau dibalik itu jadinya pola pikirnya orang-orang kafir. Mereka mencintai dunia, innaha ula yuhibbunal ajilah. Mereka itu orang-orang kafir itu senang, cinta banget kepada dunia. Wayadaru nawarahum yawman sakila. Dan dia itu meninggalkan, mengabaikan akan pertemuan hari yang berat. Ya, ini yang perlu kita pahami. Di antara sebab kita itu sering lupa dengan akhirat karena apa tadi Pak? Karena terlalu cinta kepada dunia. Akhirnya kita jarang mengingat akhirat. Ya. Maka harus kita rubah pola pikir kita bahwa tujuan kita hidup di dunia itu untuk akhirat. Dunia itu sekedar jangan lupa, ya, sekedar jangan lupa, bukan untuk tujuan utama. Lalu apa nanti yang akan dihisab dari kita? Ya. Apa yang akan ditanya oleh Allah dari kita? Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 hal ya yang akan Allah tanya dari kita. Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum hatta yus'al, sebelum ditanya. Jadi enggak akan pindah-pindah kita dalam berdiri, kita itu enggak akan berpindah sampai ditanya 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya yang sudah dia dapatkan apakah sudah diamalkan atau belum. Yang ketiga tentang apanya? An malihi, ya, tentang hartanya, apakah dia itu dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia meninfakannya. Yang terakhir dari tentang jasmaninya, untuk apa dia gunakan. Ya. Ini yang akan ditanya Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari kiamat. Tadi yang pertama apa? An umrihi fima afnah, untuk apa umurnya dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya sudah diamalkan apa belum. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu,
Tentang harta ini ditanya dua, dari mana sumbernya dan kemana perginya, ya, kemana dia dibelanjakan. Dan wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasmaninya, tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Sudah masuk Islam belum? Belum ya? Ya. Tentang umurnya, Pak. Allah kasih umur kita 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itu bukan cuma-cuma tiket gratis, Pak. Itu nanti apa? Ditanyakan. Umur kita dihabiskan untuk apa? Apakah hanya untuk dolanan darah, ya? Apa nggo bal-balan, ya? Apa nggo mancing, ya? Sing posine apa? Sing esuk sore nggo mancing tok, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan cuma-cuma umur kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ilmu. Ya, apakah ilmu yang sudah kita dapatkan diamalkan atau belum? Ini berat, Pak. Terutama untuk diri kami pribadi, ya. Peringatan untuk diri kami pribadi, untuk para dai, untuk para penuntut ilmu, ya. Apakah ilmu yang sudah kita dapatkan diamalkan atau belum? Ya. Jadi bukan sekedar punya ilmu, tapi kalau bisa berusaha untuk apa? Mengamalkannya. Yang ketiga apa tadi? Harta. Dari mana dia dapat dan kemana dia keluarkan. Harta ditanya dua. Dan semakin orang banyak hartanya, semakin apa? Lama hisabnya. Semakin orang sedikit hartanya, berarti semakin cepat hisabnya. Pengennya hisabnya cepat apa suwe? Cepat. Ya berarti dari wong apa? Oh, sing hartanya sedikit, mau cepat hisabnya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, orang miskin itu masuk surganya lebih dulu setengah hari dibanding apa? Orang kaya. Kata Rasulullah SAW, ya dakhulul fuqara, ya, al jannata qoblal aghniya binisfi yaumin. Orang fakir itu masuk surganya lebih dahulu setengah hari dibanding orang kaya. Wa huwa khamsumi'ata amin. Setengah hari di sana itu 500 tahun hitungannya, ya. Karena satu hari hitungannya 1000 tahun. Berarti wong sing hartanya titik, ya, itu masuk surganya apa? Lebih cepat. Kalau orang miskinnya itu orang yang solih, sabar, tapi yang orang duit, orang sholat, ya wis tambah suwe, ya. Itu karena ketika orang banyak harta pasti banyak ditanya. Panjenengan coba maring Indomaret, ya, gawa duit 500.000, jukut yen. Anjung maring kasir suwe beli. Dibandingkan wong sing maring Indomaret gawa duit 10.000, mung tuku katen bakar permen misalkan. Ya. Cepet ora nang kasire? Cepet. Wong tukune mung loro, katen bakar permen tok 10.000. Itu saja kasir tanya yang diinfakkan. Kasir nggak tanya, jenengan oleh ditaken 500.000 sing ngendi, Pak? Enggak kan? Enggak tanya seperti itu. Enggak, cuma tanya belanjanya apa saja. Ya. Oh ini. Nanti kan di akhirnya ditanya dari mana didapatkan harta itu dan kemana harta itu dibelanja. Kalau kasir sing takone belanjanan tok bisa suwe kalau apa hartanya banyak. Apalagi nanti di akhirat ditanya dua hal, yaitu apa namanya, dari mana harta itu dan kemana keluarnya harta itu. Terakhir tadi ditanya apanya? Tentang tubuhnya, jasmaninya, ya. Untuk apa tubuh ini yang sehat ini, yang gagah ini itu untuk digunakan? Apakah untuk perempuan misalkan, apakah untuk sekedar selfie untuk menarik perhatian lawan jenis, ya. Nanti semuanya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kulit-kulit itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa engkau bersaksi atas kami, membeberkan, membongkar aib-aib kami, membongkar apa yang kami lakukan dahulu di dunia? Ya, kulit itu menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Allah lah yang membuat saya berbicara, sebagaimana Allah mampu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Kulit akan jadi saksi kemana tubuh ini akan, kemana kaki ini melangkah, tangan ini digunakan untuk apa, ya. Mulut akan ditutup sebagaimana ayat yang mungkin sudah familiar, ya, al yauma
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa niku? Surat apa? Oh, jarang yasinannya rapal ya. Surat apa? Surat Yasin ya. Surat Yasin, Pak. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut itu dikunci. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu dia kerjakan di dunia. Maka ini pentingnya seorang mukmin terus-menerus sering mengingat akan hari penghisaban dan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hati dalam menjalani kehidupannya di dunia dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.